Apa jadinya jika seorang anak memilih tidak mau merawat ibunya yang sudah renta? Kisah ini mengajarkan tentang bagaimana cinta dan pengorbanan terasa sia-sia tanpa arti. Perjalanan kisah ini cukup menguras air mata, karena masih banyak terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di tengah hutan, hiduplah seorang nenek bernama Maktijah. Desa itu hanya dapat dijangkau dengan perjalanan panjang melalui jalan setapak yang berliku, yang terbentang di antara pepohonan rimba yang rapat. Warga desa mengenal Maktijah sebagai sosok yang lemah lembut, penuh kasih, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Walaupun tubuhnya sudah sangat renta, Maktijah tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Usianya yang hampir mencapai 70 tahun telah membuat kulitnya keriput, dan rambutnya yang putih seperti salju hampir menutupi seluruh kepalanya. Langkahnya perlahan, tetapi penuh kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidup yang panjang. Maktijah tinggal bersama anak tunggalnya, Sari, yang kini sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Mereka berdua telah tinggal bersama sejak Sari menikah. Meskipun terkadang Maktijah merasa bahwa hubungannya dengan anaknya semakin renggang. Dulu, Sari selalu berjanji akan merawat ibunya dengan sepenuh hati, seperti yang telah dilakukan Maktijah sewaktu ia kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai jarang pulang ke rumah, lebih banyak sibuk dengan keluarganya sendiri, dan hubungan mereka semakin terasa seperti 2 dunia yang berbeda. Setiap kali Sari datang mengunjungi ibunya, Maktijah merasakan ada yang berubah dalam sikap anaknya. Sari lebih sering terkesan tergesa-gesa, wajahnya cemberut, dan percakapan mereka selalu berujung pada ketegangan. Maktijah mencoba bersabar, meski hatinya merasa hampa dan kesepian. Pada suatu sore yang panas, ketika matahari sudah mulai meredup di balik pepohonan, Sari datang dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ia tampak lebih tegang dan ada sesuatu yang terbaca di matanya, sesuatu yang sulit dipahami oleh Maktijah. Wajahnya pucat, dan langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Ia memasuki rumah dengan ragu-ragu, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu, kita harus bicara," kata Sari. Suaranya terdengar agak terbata-bata, seperti seseorang yang sedang mencoba mencari kata-kata yang tepat. Maktijah menatapnya dengan penuh harap. Meskipun usianya sudah tua, ia selalu merasa senang setiap kali anaknya datang. Ia berharap ada kabar baik, atau setidaknya sebuah percakapan yang bisa mengembalikan kehangatan yang dulu pernah ada di antara mereka. "Ada apa, sayang?" tanya Maktijah dengan lembut. Meskipun hatinya sudah mulai merasakan firasat yang tak enak, Sari menarik napas panjang, matanya menghindar dari tatapan ibunya. Ia menunduk sejenak, dan kemudian membuka mulutnya dengan suara yang lebih keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri sebelum berbicara. "Ibu sudah terlalu tua dan merepotkan," kata Sari dengan suara datar, seakan kata-kata itu tidak terlalu berharga untuknya. "Aku sudah punya keluarga. Aku tak bisa terus merawatmu. Jadi, aku pikir lebih baik jika ibu tinggal di hutan saja. Aku akan mengantarmu ke sana." Hati Maktijah seakan dihantam badai. Kata-kata itu terdengar seperti petir yang menyambar di tengah kesunyian. Maktijah terdiam, tubuhnya terasa kaku, dan napasnya tercekat. Apa yang baru saja didengarnya? Anak yang selama ini ia jaga, ia rawat, dan ia cintai sejak lahir, kini mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ia, yang telah menyaksikan tumbuh kembang anaknya, tiba-tiba menjadi beban? Maktijah menatap Sari dengan pandangan kosong. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin bertanya kenapa, ingin meraih tangan anaknya dan mengatakan bahwa ia masih bisa merawat dirinya sendiri,
bahwa ia tidak merepotkan, bahwa ia masih memiliki banyak hal yang bisa diberikannya. Namun, mulutnya terkunci, seolah-olah kata-kata itu sendiri tidak mampu lagi menggambarkan sakit yang ia rasakan. Sari terus berbicara dengan nada yang semakin tegas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak punya waktu lagi, Bu. Suami aku sudah mulai marah karena aku terlalu banyak mengurusmu. Anak-anak juga butuh perhatian. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ia berhenti sejenak, seperti menunggu reaksi Mak Tijah. Namun, Mak Tijah hanya bisa duduk terpaku. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat berharga, dan tidak tahu bagaimana harus mendapatkannya kembali. Anak yang dulu ia lindungi, ia ajari, kini justru membuangnya begitu saja. Sari, meskipun tampak ragu dan tertekan, tetap melanjutkan perkataannya. Mak Tijah memandang Sari dengan mata yang tidak percaya. Setiap kata yang keluar dari mulut anaknya terasa seperti cambuk yang menyayat hatinya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pilihan lain. Anak yang ia cintai telah membuat keputusan, dan ia merasa tak punya daya untuk menahannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, seperti menerima kenyataan yang begitu pahit. Dengan langkah berat, Mak Tijah mengikuti anaknya keluar dari rumah. Hatinya tertekan, dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Setiap langkah yang ia ambil seolah menambah beban di pundaknya. Namun, ia tidak bisa melawan. Ia mengikuti Sari yang kini berjalan di depannya, memimpin ibunya menuju tempat yang jauh, tempat yang tak dikenalnya. Langit mulai gelap ketika mereka sampai di tepian hutan. Pepohonan besar dan rapat seakan menyambut mereka dengan bisu. Tidak ada suara burung, hanya ada angin yang berdesir pelan. Sari berhenti dan menatap Mak Tijah dengan ekspresi yang datar. Di sini saja, Ibu. Aku tidak bisa lebih jauh lagi, kata Sari tanpa menoleh. Ia tidak melihat ekspresi ibunya yang hancur, ia tidak melihat air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Mak Tijah berdiri di sana, menatap Sari dengan hati yang teriris. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia tahu, mungkin ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Ia berdiri kaku di depan Sari, tubuhnya tak mampu bergerak lebih jauh. Dengan tangan yang gemetar, ia memegang tongkat kayunya, dan perlahan ia duduk di tanah yang keras, menunggu keputusan anaknya yang telah dibuat. Sari berpaling, tidak ada kata pamit. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya cepat, seolah-olah ia tidak ingin melihat lagi wajah ibunya yang penuh air mata. Mak Tijah terpaku di tempatnya. Tubuhnya kaku dan tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa melihat bayangan Sari semakin menghilang ke dalam gelapnya hutan. Setiap detik yang berlalu semakin menambah kepedihan di hatinya. Perlahan, ia jatuh duduk di tanah yang keras, menggenggam erat tongkat kayu yang selalu ia bawa untuk menopang tubuhnya yang lemah. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia bendung. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik semak-semak yang lebat, terdengar suara berbisik lembut, seperti suara langkah kaki yang tak biasa. Mak Tijah menoleh, mencoba memahami apakah itu hanya angin ataukah sesuatu yang nyata. Perlahan, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada makhluk yang mendekat. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang lebat, muncul sekelompok makhluk besar. Mereka bukan manusia, tetapi juga bukan hewan yang bisa dikenali oleh Mak Tijah. Tubuh mereka tertutup bulu lebat dan wajah mereka tampak lebih menyerupai primata, dengan mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Mereka bergerak dengan hati-hati, tidak menunjukkan agresi, tetapi kehadiran mereka terasa menegangkan. Mak Tijah terkejut, matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak bisa bergerak.
Apakah ia sedang berhalusinasi? Ataukah ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi? Makhluk-makhluk itu perlahan mendekat. Beberapa dari mereka memiliki tubuh yang kekar, sementara yang lainnya tampak lebih kecil, namun semuanya tampak kuat dan berwibawa. Meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Maktijah, ada sesuatu dalam cara mereka bergerak yang memberi kesan bahwa mereka tidak berniat membahayakan. Mereka hanya mengamati dengan mata penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari makhluk itu, yang tampaknya lebih tua dan lebih bijaksana, mendekat dan berhenti beberapa langkah di depan Maktijah. Matanya lembut, dan ia tampak menilai Maktijah dengan penuh perhatian. Tanpa sepatah kata pun, ia mengulurkan tangan besar dan lembut, seolah menawarkan perlindungan. Maktijah merasa bingung dan takut, tetapi ia juga merasa ada semacam kedamaian dalam kehadiran makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak berpikir, ia mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan makhluk tersebut menggenggamnya dengan lembut. Keheningan yang mendalam tercipta di antara mereka, dan Maktijah merasa seakan ada ikatan yang terbentuk, meskipun ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dalam sekejap, perasaan kesepian yang selama ini menyelubungi hatinya sedikit berkurang, seolah ada kehadiran yang menenangkan di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu mulai mengarahkan Maktijah ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih aman. Mereka bergerak bersama-sama, tidak tergesa-gesa, seolah ingin memastikan bahwa nenek tua itu merasa tenang. Di tengah keheningan malam yang semakin pekat, Maktijah merasa seolah-olah ia sedang dibawa ke tempat yang jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Semua kenangan pahit tentang anaknya yang membuangnya seolah menguap bersama udara malam yang dingin. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gua yang terletak di dalam hutan. Di dalam gua itu, Maktijah menemukan sebuah tempat yang hangat, terlindung dari dinginnya malam. Beberapa orang hutan mulai membuat api dengan kayu. Yang mereka kumpulkan, menyalakan api besar yang memberikan cahaya dan kehangatan. Maktijah duduk di dekat api, merasakan kehangatan yang asing, tetapi menenangkan. Hari demi hari berlalu, dan Maktijah mulai merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun mereka tidak berbicara dengan bahasa manusia, orang hutan itu memberinya kehangatan yang ia cari selama ini. Mereka menunjukkan kasih sayang dalam bentuk tindakan, membantunya berjalan, membersihkan dirinya, dan menjaga agar ia tidak merasa kesepian. Bulan-bulan berlalu, dan Maktijah semakin akrab dengan kehidupan di hutan. Orang hutan mengajarinya cara bertahan hidup di alam liar, cara mencari makanan, membuat tempat perlindungan dari ranting-ranting pohon, dan menghindari bahaya dari hewan liar. Meskipun hidupnya kini jauh dari kemewahan, Maktijah merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Suatu hari, di saat ia sedang duduk di bawah pohon besar, salah satu orang hutan datang menghampirinya, membawa anak orang hutan yang baru lahir. Maktijah terkejut, namun ia tidak merasa takut. Anak orang hutan itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu dengan hati-hati mendekat. Maktijah tersenyum, menyentuh kepala kecil anak itu dengan lembut. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah dibuang, alam ini telah memberinya pelajaran yang berharga. Cinta bukan hanya berasal dari manusia. Cinta bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Orang hutan itu, meskipun bukan manusia, mengajarinya lebih banyak tentang kehangatan, kedamaian, dan saling mendukung. Pada suatu hari yang cerah, Maktijah mendengar suara langkah kaki yang familiar. Ia mendongak dan melihat Sari, anaknya, yang kembali datang ke hutan. Wajahnya tampak ragu dan cemas, seakan-akan ia merasa bersalah. Ia memanggil-manggil nama ibunya dengan suara yang gemetar, "Ibu, Ibu, di mana kamu?" Maktijah melihat Sari dari kejauhan. Ia tahu anaknya datang untuk meminta maaf, namun Maktijah tidak merasa marah lagi. Ia telah menemukan kedamaian di tempat ini, bersama orang hutan yang telah merawatnya dengan penuh kasih.
Maktijah berdiri perlahan dan berjalan mendekat, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang anaknya dengan penuh pengertian. Sari terhenti, menyadari bahwa ibunya tidak membutuhkan kata-kata. Ibunya kini telah berubah. Ia bukan lagi nenek yang rapuh yang pernah ia buang begitu saja, tetapi seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan cinta sejati di alam. Aku baik-baik saja, Sari, kata Maktijah dengan suara lembut, meskipun hatinya tak sepenuhnya terbuka untuk menerima kembali anaknya. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku sangat menyesal, Ibu. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku telah mengabaikanmu. Maktijah hanya mengangguk. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk bisa menemukan apa yang lebih berharga dalam hidup ini. Maktijah memilih untuk tetap tinggal di hutan, bersama orang hutan yang telah menjadi keluarganya yang baru. Ia tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi ia merasa bahwa keputusannya bukanlah sebuah penyesalan. Ia telah menemukan makna sejati dari cinta dan kasih sayang yang tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Sari, meskipun sangat sedih, akhirnya menerima keputusan ibunya. Ia berjanji untuk tetap menjaga Maktijah, meskipun dari jauh, dan mengunjungi sesekali, menghormati pilihan hidup ibunya yang baru. Kehidupan di hutan telah mengajarkan Maktijah bahwa kasih sayang sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang paling tidak terduga. Alam, dengan segala kedamaian dan kekuatannya, telah memberi dirinya sebuah pelajaran berharga yang akan ia bawa hingga akhir hidupnya. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.